Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin melantik Ismail Madjid sebagai penjabat Wali Kota Gorontalo bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur Rabu 12 Juni 2024. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin melantik Ismail Madjid sebagai penjabat Wali Kota Gorontalo di Aula Rumah Jabatan Gubernur Rabu 12 Juni 2024. Pelantikan PJ Wali Kota Gorontalo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 garis datar 1273 Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024. Rudi menilai Ismail Madjid yang sebelumnya adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo telah memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Rudi juga berpesan PJ Wali Kota untuk segera memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, mewujudkan harapan dan kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Dalam politik praktis serta tetap fokus pada tupoksi masing-masing dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Yang ketiga, menyusun dan mengajukan ranperda tentang APBD, tentang perubahan APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dan yang terakhir, menjalin koordinasi dan komunikasi bersama seluruh jajaran birokrasi, legislatif, dan seluruh stakeholder agar bersinergi dalam menggerakkan berbagai program dan kegiatan pembangunan di daerah, khususnya dalam program peningkatan kesehatan masyarakat serta penurunan angka stunting yang merupakan salah satu program nasional. Usai pengambilan sumpah PJ Wali Kota Gorontalo dilanjutkan dengan pelantikan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gorontalo yang dilantik oleh PJ Ketua TPPKK Provinsi Gorontalo, Juwiati Kencana Subrata Salahuddin. Pelantikan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofyan Ibrahim, Forkopimda dan pimpinan organisasi perangkat daerah serta pihak keluarga. Pemerintah daerah Kabupaten Bualemo menggelar adat Mopotilolo menyambut kehadiran penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin bersama istri Juwiati Kencana Subrata. Kehadiran PJ Gubernur Rudi disambut oleh penjabat Bupati Bualemo Sherman Moridu dan TPPKK Bualemo bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati pada Kamis 13 Juni 2024. Pemerintah daerah Kabupaten Bualemo menggelar adat Mopotilolo menyambut kehadiran PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin bersama istri Juwiati Kencana Subrata di Rujak Bupati Kamis 12 Juni 2024. Mengenakan takoa dan galenggo berwarna hijau tua, kehadiran Rudi disambut PJ Bupati Sherman Moridu dan Ketua TPPKK Bualemo. Mopotilolo merupakan rangkaian adat untuk menyambut setiap pejabat tinggi yang baru pertama kali datang ke daerah tersebut. Adat ini sebagai tanda memperoleh restu dari masyarakat setempat. Penyambutan dilakukan oleh para pemangku adat Uduluo Limolopo Halaa atau Dewan Adat dari 5 negeri adat. Penyambutan adat Mopotilolo diiringi tabuhan genderang adat dan tarian longgo atau tarian perang Gorontalo.
Setibanya di ruang tamu Rudis Bupati Boalemo, prosesi Mopotilolo dimulai dengan penyerahan persembahan adat berupa minuman dan makanan tradisional. Prosesi dilanjutkan dengan pengucapan petuah adat dan diakhiri dengan pembacaan doa untuk memohon keselamatan dan kesehatan Rudi dan istri selama bertugas. Pelaksanaan adat Mopotilolo untuk PJ Gubernur dan istri sebelumnya sudah dilakukan di 3 kabupaten dan 1 kota. Setelah Boalemo tersisa Kabupaten Pohuwato yang akan dikunjungi untuk sempurnanya pelaksanaan adat Mopotilolo Penjago. Turut mendampingi Rudi di Boalemo ada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim serta pimpinan 7 fraksi DPRD menerima 2 ranperda yang diusulkan oleh Pemprov Gorontalo. Persetujuan terhadap 2 ranperda ini disampaikan melalui pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna ke-142 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Rabu 12 Juni 2024. 7 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima 2 rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Persetujuan terhadap 2 ranperda tersebut disampaikan melalui pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna ke-142 di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo Rabu 12 Juni 2024. Ranperda yang pertama yaitu tentang penyelenggaraan kearsipan. Ranperda kedua tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025 hingga 2045. Rudi mengungkapkan penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Gorontalo hingga saat ini belum berjalan secara optimal. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya persoalan dalam pengelolaan kearsipan, baik statis maupun dinamis, seperti arsip yang sulit ditemukan, menumpuknya arsip, serta belum terpakainya arsip untuk kepentingan publik. Memang ini sesuatu yang sangat penting seperti tadi disampaikan concern dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan PJPD ini. Memang 20 tahun ini bukan suatu hal yang sesuatu masa yang singkat. Banyak hal yang terjadi di dalam perencanaan 20 tahun ke depan. Oleh sebab itu, maka kita mungkin nanti kami di provinsi akan melihat secara komprehensif berkesinambungan 20 tahun kira-kira apa saja yang menjadi program-program penting yang bisa berlanjut. Sementara itu terkait ranperda RPJPD 2025 hingga 2045, PJ Gubernur Rudi menuturkan bahwa masa 20 tahun bukanlah waktu yang singkat dan banyak hal yang bisa terjadi. Rudi mengatakan dalam penyusunan RPJPD Pemprov Gorontalo akan melihat secara komprehensif program-program pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan, seperti mendorong sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, pengentasan kemiskinan, serta program pembangunan lainnya yang membutuhkan waktu panjang. Di tempat yang sama, pemerintah Provinsi Gorontalo menerima 2 rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada paripurna DPRD ke-143. Rudi mengatakan dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Gorontalo. Namun demikian masih banyak tugas di bidang kesehatan yang harus dituntaskan, diantaranya meliputi aspek pelayanan kesehatan, fasilitas, pembiayaan, penyediaan dan penyebaran sumber daya kesehatan, serta regulasi yang mengatur sistem kesehatan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan penandatanganan bersama pemerintah daerah seprovinsi Gorontalo pada Rabu 3 Juni 2024. Objek nota kesepakatan ini yakni mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding atau MOU dengan pemerintah daerah seprovinsi Gorontalo Senin 3 Juni 2024. Objek nota kesepakatan tersebut adalah dalam hal penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Kepala BP2MI Beni Ramdhani menyampaikan, MOU yang dilakukan hari ini terkait dengan peluang kerja yang sangat terbuka di luar negeri. Untuk bagaimana mendorong anak-anak muda yang memiliki potensi bermimpi bekerja ke luar negeri difasilitasi oleh negara. Olehnya nota kesepahaman ini adalah fasilitasi awal di mana nanti anak-anak muda akan diberikan pelatihan agar memiliki kompeten, ahli, terampil di bidang kerja yang dipilih. Saya berterima kasih tentu atas keterbukaan dan keterlibatan pemerintah provinsi yang hari ini tentunya lalu dipaham persis karena Kemensos bagaimana problem potensi anak-anak kerja, anak-anak muda dan juga bagaimana peluangnya dari luar negeri. Jadi didorong oleh negara melalui pemerintah daerah. Oleh sebab itu, atas tercapainya nota kesepakatan ini, Beni mengajak para kepala daerah untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam hal penempatan dan pelindungan PMI di wilayah Provinsi Gorontalo. Di Provinsi Gorontalo sendiri, kalau kita lihat dari angkatan kerja, ada 100.000 lebih angkatan kerja yang ada di Gorontalo, dan ini merupakan suatu modal besar, ya. Apalagi dengan tingkat pengangguran terbesar kita yang tinggi, sehingga ini nantinya bisa kita potensi ini bisa kita maksimalkan bagaimana kita bisa mengirimkan calon pekerja migran Indonesia dari Gorontalo ke luar negeri dengan Adapun penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh PJ Gubernur Rudi Salahuddin atas nama pemerintah provinsi. Dilanjutkan dengan Bupati, Wali Kota atau yang mewakili pemerintah daerah sekabupaten kota. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin bersilaturahmi dengan seluruh jajaran ketua dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Silaturahmi ini menjadi ajang pertemuan perdana penjabat Gubernur Rudi bersama DPRD Provinsi Gorontalo. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin bersilaturahmi dengan jajaran ketua dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Minggu 2 Juni 2024 di Aula Rujab Gubernur. Silaturahmi ini menjadi ajang pertemuan perdana Rudi bersama jajaran DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam sambutannya, Rudi menyampaikan perkenalan diri terlebih dulu di hadapan ketua dan anggota DPRD. Rudi yang juga adalah Deputi Bidang 4 Kemenko Republik Indonesia ini mengakui telah mengenal jajaran OPD dan Forkopimda Provinsi. Selanjutnya, ia memang ingin mengenal seluruh jajaran legislatif di daerah. Untuk lebih memperkenalkan diri, Rudi menjelaskan tugas utama yang ditekankan Mendagri saat pelantikan. Pertama adalah untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah Provinsi Gorontalo, dalam hal ini permasalahan inflasi yang masih tinggi. Kemudian permasalahan penuntasan kemiskinan ekstrim serta penurunan angka tengkes atau stunting. Terakhir pengamanan pelaksanaan pilkada serta netralitas ASN. Pertemuan yang diawali makan malam bersama ini berlangsung sederhana namun serius. Banyak pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Rudi sebagai PJ Gubernur dijelaskan oleh Ketua DPRD Paris Yusuf. Di antaranya keberlanjutan Masjid Raya dan Islamic Center, kejelasan status poligon, juga kejelasan dana PEN untuk pembangunan kanal Tanggidaa dan Rumah Sakit Ainun Habibi.